Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita di pagi ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kaifa halukunna? Apa kabar? Udah hadir ada Bunda Trias, Ti Wiwit, Zah Fitri. Sehat semuanya? Ada suaranya nih. Alhamdulillah sehat. Takutnya suara saya nggak kedengeran. Jadi kalau nggak ada yang, Alhamdulillah sehat. alhamdulillah, masya Allah ya. Tak hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat kita pada pagi ini, nikmat iman dan Islam, ya tentunya, dan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita bisa bertemu walaupun lewat udara ya, tidak bertatap muka secara langsung, tapi niat kita, hati kita ini tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik akhwati fillah, masih di kajian kita tadabur, masih di dua surah ya. Yang pertama kemarin Al-Falaq dan juga An-Nas ya. Sedikit memotivasi untuk diri saya sendiri dan ummahat sekalian tentang tadabur. Dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha." Nih, teguran untuk kita semua ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian tidak mentadaburi Al-Qur'an? Gitu ya. Jadi Al-Qur'an yang kita sering baca ini bukan hanya untuk dibaca aja ya, tapi ternyata kata Allah, afala yatadabbarunal Qur'an? Apa kalian tidak mentadaburi? Apa kalian tidak memahami isi kandungannya? Kemudian am ala qulubin aqfaluha? Atau apakah dalam hati kalian itu ada kuncinya, ada gemboknya gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga di sini sebagai kita kayak seolah-olah disentil gitu ya. Kalau kita nggak mentadabburi Al-Qur'an, naudzubillah, berarti hati kita tuh ada gemboknya. Gitu. Makanya di sini kita sama-sama walaupun sedikit-sedikit ya, satu surat atau nanti mungkin beberapa ayat kalau suratnya panjang, satu ayat, dua ayat kita pelajari, kita tadaburi. Setelah mentadaburi, apalagi udah ditadaburi kemudian diamalkan, gitu ya. Karena mungkin ada orang yang baca aja, walaupun baca tetap dapat pahala, tapi pengen dapat pahala yang besar lagi, itu dengan mentadaburi, kemudian mengamalkan, dan juga kalau kita sempat ya, kalau ada waktu, ajarkan kepada yang lainnya, gitu ya. Dan insya Allah pada pagi menjelang subuh ya, atau malam menjelang subuh ini adalah tanda kita ingin termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoinya gitu ya. Kemudian misalkan bangun malam tuh susah nggak kayaknya? Bunda Trias, bangun malam kira-kira gampang apa susah? Sudah Fitri? Gampang-gampang susah ya? Kalau tiba-tiba kebangun pengen ke Alhamdulillah toilet, gampang. gampang Tergantung ya niat Bun ya, kita. alhamdulillah. Kalau tiba-tiba pengen ke kamar mandi ya, bangun malam ya gampang ya, kan pengen ke kamar mandi gitu ya. Tapi kalau kita lihat para kebiasaan orang-orang saleh, kita pernah dibahas juga ya bab fikih tentang sholat sunnah tahajud atau qiyamul lail, itu adalah da'bus sholihin. Adalah kebiasaannya orang-orang soleh terdahulu. Bahkan Nabi Muhammad pun dulu terbiasa dengan bangun malam gitu ya, sebelum beliau diangkat sebagai nabi itu terbiasa bangun malam ya. Sebelum datang kewajiban sholat fardu ya, sudah wajib sholat qiyamul lail ya, da'bus sholihin. Kemudian juga kalau kita lihat perjuangan para ulama, mereka yang membuat kitab itu, mereka bikin kitabnya waktu malam Bun ya. Dia tuh di sepertiga malam, yaitu dari jam 2 jam 3 tuh menjelang subuh mereka membuat kitab. Bahkan mungkin tahu ya Bunda Trias, di Museum Wahyu ada sebuah karangan orang Pakistan ya.
namanya Puan Nasim Akhtar, namanya perempuan Ya. ya. Ah, ah. Beliau membuat menulis Al-Quran, tulisan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas ya, ditulis tangan, kemudian juga nanti dirajut dengan benang, Masya Allah ya. Tulisan Al-Quran dirajut dengan benang ya, banyak banget ya, kebayang dari An-Nas sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan beliau melakukannya itu kapan? Itu di waktu malam. Beliau bilang disebutkan oleh apa namanya? Oleh yang menerjemahkan bahwasanya Puan Nasim ini, orang Pakistan ini, beliau menulisnya itu atau merajutnya itu di sepertiga malam setelah beliau melaksanakan sholat tahajud. Masya Allah ya. Jadi nggak menghabiskan waktu di siang hari nulis aja gitu atau merajut Al-Quran nggak, tapi di setiap eh, setelah sholat tahajudnya. Masya Allah ya. Sehingga beliau menyelesaikan tulisan tangannya itu, karyanya itu sekitar 32 tahun. Ya, dulu memulai usia 30 tahun, kemudian selesai pada usia 62 tahun. Berarti sekitar 32 tahun beliau merajut atau menulis karyanya itu. Masya Allah ya, dengan benang ya, Masya Allah. Baik. Oke, Ahwati Fillah, kemarin kita sudah membahas ya, langsung ke pembahasan kita. Kemarin Al-Falaq dan An-Nas. Oke, mungkin ada yang masih ingat sababun nuzul Al-Falaq dan An-Nas. Ini murojaah dikit aja. Apa mungkin Ustazah Fitri masih ingat tekan kemarin? Hmm. Iya, apa tuh? Rasulullah di apa namanya? Ya apa? Boleh dibantu Bunda Trias di apa katanya? Sababun nuzul. Jadi kalau kalau Al-Qur'an ada sebab turun. Nah, kalau hadis ada sababul wurud ya. Adanya hadis itu sababul wurud. Kalau Al-Qur'an sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Di sihir ya Ustazah Fitri ya. Oke, pekan kemarin. Rasulullah ketika Hmm, pernah kena sihir ya oleh seorang Yahudi. Namanya siapa? Ya, Labid bin Asam ya kayak dibantu ya. Karena di sini masih membahas tentang Al-Falaq dan An-Nas. Dua surah Al-Mu'awwadzatain ya, bukan Al-Mu'awwidah. Al-Mu'awwadzatain, dua surat perlindungan Al-Falaq dan An-Nas ini kemarin sebab turunnya karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang Yahudi. Sehingga di sini ada beberapa pendapat ya. Surat Al-Falaq dan An-Nas ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah ya. Kalau Makkiyah kan turunnya sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kalau Madaniyah turun setelah Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pendapat, tapi yang paling dikuatkan bahwa surah Al-Falaq dan An-Nas ini diturunkan atau termasuk bagian surah Madaniyah. Ya, kenapa? Karena di kota Madinah itu Madinah. ketika Rasulullah hijrah, di Madinah itu banyak sekali orang-orang Yahudi. Nah, ini karena yang menyihir Rasulullah saat itu ya itu adalah orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Maka yang dikuatkan kedua surat ini adalah bagian dari surah Madaniyah atau surah yang diturunkan setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Oke, kemarin Al-Falaq ya. Pada surah ini kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan ya. Dan diawali dengan kul a'udzu birabbil falaq. Kul ucapkanlah olehmu Muhammad walaupun khitab atau yang diajak bicaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikatnya untuk kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kul ucapkanlah olehmu, kamu yang yakin akan Allah, kamu yang yakin akan janji Allah, kamu yang yakin akan ancaman Allah, apa? A'udzu birabbil falaq. Kemarin ya. Satu perlindungan dari apa? Kita mengucapkan birabbil falak dengan Tuhannya al falak, Tuhannya yang apa yang mempunyai waktu subuh. Al falak mana subuh ya. Dari apa kita berlindung? Min syarri ma khalaq. Yang pertama dari keburukan yang diciptakan apapun itu, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, kita mau rajah dikit ya. Pekan kemarin kita disuruh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari 4 keburukan. Dari ayat 2 ya, min syarri ma khalaq wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, kita lihat ayat di surah An-Nas ya, tapi sebelumnya kita baca terlebih dahulu ya akhwati fillah.
Ya, boleh diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. أعوذ A'udzu billahi بالله من الشيطان minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. قل Qul أعوذ a'udzu birabbin nas, بالناس Malikin nas. ملك malikin nas, الناس Ilahin nas. إله ilahin nas, الناس Min syarril waswasil khannas. من شر شر الوسواس الوسواsil الخناس khannas, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. الذي يوسوس في صدور الناس nas, Nah, huruf sad ya, bukan su. su, Su. su, Alladzi yuwaswisu fi sudurin su. nas. Silakan. الذي Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, Minal jinnati wan nas. من minal jinnati wan nas. Oke, kemarin sudah belajar tentang al-qamariyah dan asyamsiyah ya. Kalau di An-Nas ini al-qamariyah atau asyamsiyah? الشمس Asyamsiyah ya. Oke, di sini sedikit tambahan lagi bahwa kalau nun bertasydid, ini kan bertasydidnya kenapa? Karena diidghamkan dari lam ke huruf nun ya. Maka perhatikan di sini ada hukum gunnah juga di sini. Ya, gunnah itu apa? Keluar ini ada dari khayshum, keluarnya dari rongga hidung. Ya. An pengen yakin masuk atau belumnya ke rongga hidung ya, kita kalau baca ayat yang ada tasdidnya dan khususnya huruf nun dan mim ya. Nun dan mim itu adalah huruf gunnah. Bi rabbin. Nah, kalau ditutup hidung berhenti, maka sudah masuk apa? Khoisyum atau rongga hidung. Berarti sudah sempurna ya. Bi rabbin. Kalau belum sempurna masih bakal maju bi rabbin. Masih ada ya. Nah, kalau berhenti berarti sudah sempurna. Bi rabbin. Nah, coba boleh dicobain ya, dipencet hidungnya. Oke, akhwat kita lanjut ya. Sudah kemarin tentang al-qamariyah dan asyamsiyah. Kita masuk ke tafsirnya. Qul, ucapkanlah olehmu. Kalau al-falaq kemarin satu lapisan, satu apa namanya? Meminta perlindungan kepada Allah dari 4 macam kejahatan. Kalau pada surah An-Nas, Masya Allah, kita minta dengan 4 lapisan perlindungan, 3 ya, 3 lapis perlindungan untuk satu kejahatan. Ya luar biasa nih akhwat. Kalau kemarin kejahatan apa aja di surah Al-Falaq? Ada apa aja? Hmm? Nggak bisa di ini ya sebentar. Ada apa aja boleh? Dari kejahatan waktu malam ya, kemudian juga dari para penyihir, ya nafasat, ya itu yang mereka meniupkan buhul-buhul. Kemudian juga dari apa? Di antaranya dari orang-orang yang hasud, ya, yang tidak senang akan kebaikan yang ada pada diri kita. Dari hasud, ada 4 ya. Kita minta dengan birabbil falak kepada Allah yang mentajai subuh, yang Robnya waktu subuh dari 4 kejahatan. Kalau di surah An-Nas, kul ucapkanlah olehmu wahai Muhammad, ya, ucapkanlah olehmu wahai orang-orang yang yakin akan
akan janji Allah. Ya, kalau kita yakin kepada Allah, yakin akan janji Allah, yakin akan semua ancaman Allah. Kalau kita melakukan yang tidak diridhoinya, apa yang kita ucapkan? A'udzu birabbin nas. Aku berlindung birabbin nas dengan Tuhannya manusia. Ar-Rabb itu adalah yang mengatur, Ar-Rabb ya, rububiyah. Kalau dalam tauhid ada rububiyah, yaitu yang mengatur, yang kemudian malikin nas. Kemudian kita juga berlindung kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah malikin nas, yang merajai manusia. Ya. Di sini dalam bacaan malikin nas nggak bisa kita baca malik. Ini sebentar. Ya, terputus sebentar ya. Oke, ada ya. Tadi di surah An-Nas qul a'udzu birabbin nas. Ada suaranya nggak ini? Kalau ada suaranya Ustazah Fitri? Ada ya? Suaranya ada? Ada Ustaz. Oke. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang pertama kita disuruh mengucapkan apa? A'udzu, aku berlindung birabbin nas, kepada Tuhannya Ada manusia. Ustaz. Ya, Malikin Nas, kemudian rajanya manusia. Dalam bacaan Malikin Nas, ada yang membaca Malikin Nas. Tapi ini bacaan yang jarang ya. Tapi kalau kita dalam riwayat Hafs bacanya Malikin Nas, tidak dipanjangkan. Tapi bacanya enggak Malikin Nas tapi Malikin Nas. Apa arti Malikin Nas? Yaitu Allah yang merajai manusia, kemudian ilahin. Allah juga yang merupakan sesembahan manusia. Jadi ada berapa sifat di sini awat? Ada birabbin nas, yaitu sifat rububiyah Allah ya. Rububiyah itu Allah yang maha mengatur semua urusan manusia ya, mulai dari kita dahulu sebelum Allah cipta masuk ke alam rahim. Setelah kita di alam rahim, Allah yang mengatur semua urusan kita semua. Betul ya? Bahkan sekarang kita di sini pun atas rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua dalam surah An-Nas ini ada al-mulkiyah, sifat raja ya. Allah maha merajai manusia. Karena ketika di hari kiamat disebutkan ana malikul ard, katanya aku adalah rajanya dari para raja-raja semuanya. Masya Allah. Kalau raja-raja saat ini atau pimpinan saat ini pasti ada masa menjabat ya, mungkin hanya sebagai rajanya hanya sampai meninggal aja, atau misalkan kalau presiden kita cuma 5 tahun aja atau 2 periode aja gitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ada raja dari zaman dahulu sampai nanti ya, sampai hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala adalah rajanya kita. Ya, Allah yang maha merajai semua manusia dan jin. Ya. Kemudian sifat yang ketiga pada surah An-Nas ini adalah sifat uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Itu sifat Allah SWT yang wajib disembah atau Allah SWT yang disembah oleh kita sebagai manusia. Gitu. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah yang mana di sini disebutkan dengan sifat-sifatnya, sifat rububiyah Allah, sifat Allah yang maha mengatur semua urusan manusia, kemudian sifat rajanya Allah, kemudian uluhiyah yang mana kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari apa kita minta perlindungan kepada Allah? Ya Allah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari apa, akhwat? Ayat selanjutnya. Min syarril waswasil khannas, ya. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Oke. Al-waswas ini sebagian ahli tafsir mengatakan al-waswas ini adalah salah satu nama dari setan. Ada namanya setan waswas. Apa tuh? Itu setan yang suka bisik-bisik, ngebisikin ya. Kamu udah deh nggak usah ibadah, kamu malas-malasan aja deh sholatnya misalkan ya. Kamu nggak usah silaturahmi. Pokoknya yang suka ngebisik-bisikin itu kata ahli tafsir mengatakan al-waswas ini adalah salah satu nama dari setan atau jin. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah dengan 3 lapisan tadi kepada Allah ya, dengan menyebutkan sifat-sifat Allah yang maha agung tadi. Dari apa? Dari waswas, dari bisikan. Ada juga di sini disebutkan bisikan al-khannas, yaitu
setan yang bersembunyi. Itu. Kalau setan bersembunyi apa ada, Bun? Ahwat. Kalau kelihatan takut nggak? Takut ya. Nah, maka di sini al-khannas artinya yang biasa bersembunyi. Itu setan jin itu ada sebenarnya, cuman nggak kelihatan. Ya. Kalau di surah An-Nas kita perhatikan, ini padahal di ayat terakhir apa? Minal jinnati wan nas, ya. Yang mana yang berbisik itu bukan hanya manusia, tapi di sini minal jinnati wan nas, itu dari kalangan jin dan manusia. Berarti yang suka ngebisikin, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang suka membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia itu bukan hanya jin aja, tapi juga wan nas, juga manusia. Nah, berarti yang kita berdoa atau kita berlindung kepada Allah bukan hanya dari jin aja, tetapi juga dari manusia. Sehingga dalam surah An-Nas ini, atau kenapa dinamakan surah An-Nas gitu? Padahal di dalamnya kan kita berlindung dari jin dan manusia. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Ya kan di ayat terakhir minal jinnati wan nas, kita berlindung dari kalangan jin dan manusia. Ada manusia, ada jin juga. Kenapa surat ini dinamakan An-Nas? Kira-kira kenapa? Kenapa nggak surat Al-Jin aja atau Al-Jinnah aja? Kenapa tuh? Ya, karena ada sebagian perbuatan kejahatan yang tidak bisa dilakukan langsung oleh jin, melainkan harus melalui perantara manusia. Benar nggak? Ya. Dan kebanyakan kejahatan yang ada di muka bumi ini direalisasikan oleh manusia. Jadi ada beberapa perbuatan yang setan atau jin nggak bisa melakukan, tapi bisa dilakukan oleh manusia. Ya waliyadzubillah, ternyata kita berlindung dari diri kita sendiri sebenarnya ya. Gitu ya. Min syarril waswasil khannas, kita balik lagi ke sini. Tadi al-waswas itu salah satu alim mufassir mengatakan al-waswas adalah nama setan, ya, nama jin juga. Maka setiap insan manusia tidak lepas dari yang namanya korin, yaitu setan yang terus menemaninya, lalu membisikkan agar ia melakukan perbuatan keji. Ya, dari diri kita sendiri juga suka ada. Kita misalkan suka malas melakukan pekerjaan kebaikan, ya, suka malas baca Quran, misalkan ya, atau kita jadi jahat sama orang, misalkan, atau hasud sama orang, itu bisa jadi memang was-was dari diri kita sendiri. Jadi manusia itu dalam sebuah hadis sebutkan manusia memiliki yang namanya korin, itu setan yang terus menemaninya, cuma nggak kelihatan, ya. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin. Ya, Rasulullah mengatakan tidaklah seorang pun dari kalian melainkan dikuasai pendamping dari kalangan jin. Mereka bertanya, ya, qalu wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga wahai Rasul ada korinnya? Kemudian kata Rasul, ya, wa iyaya illa annallaha a'ananiya alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Kata Rasul, aku juga ada, katanya. Aku juga termasuk yang ada jin korin, hanya saja Allah membantuku mengalahkannya, lalu ia masuk Islam. Ia hanya memerintahkan kebaikan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Jadi setiap manusia itu ada korin, kita juga ada ya. Sehingga ketika ada yang membisik-bisikan dalam hati kita untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhoi, misalkan ya, itu dari setan. Bahkan kata para ulama gini, Ahwat, kalau kita lagi sedih, suka sedih nggak? Ustazah Fitri suka sedih? Suka sedih, suka bingung, suka nggak? Ada tiba-tiba perasaan seperti itu? Suka ada ya? Maka kata para ulama, coba baca ta'ud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Atau kalau bisa langsung baca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai akhir ayat. Karena kita berlindung dari was-was yang ada pada diri kita sendiri, gitu ya, dari bisikan-bisikan yang ada pada diri kita. Gitu. Jadi luar biasa pada surah An-Nas ini kita berlindung dari siapa? Dari manusia. Padahal kita kan setiap hari ketemu manusia, betul ya? Ya, dari manusia yang mana diri kita sendiri pun, ya, dari diri kita sendiri, dari was-was yang ada dalam diri kita pun kita berlindung kepada Allah dengan 3 lapis perlindungan tadi. Itu dengan menyebutkan birabbin nas, ya, Allah Maha Rob yang mengatur semua urusan manusia. Kemudian Allah juga yang merajai manusia, dan ilahin nas yang mana Allah sebagai kesembahan manusia. Maka
kalaulah kita melakukan, mengamalkan setiap ayat itu ya, kita menghamba kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah adalah Maharaja, maka yakinlah kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu akhwati fillah. Tadi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian sebagai hal ini dapat dilihat dalam ayat lainnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minasyayatin syayatinal insi wa jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Ya dalam Al-Qur'an disebutkan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Jadi setiap nabi punya musuh. Siapa musuhnya? Yaitu setan-setan dari jenis manusia ya dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Maka kalau kita lihat saat ini banyak orang-orang terjerumus dalam sesuatu kemaksiatan, suatu pengharaman, itu sebenarnya mereka sedang bersama setan-setan ya, baik itu jenis setan manusia atau dari jenis jin. Gitu. Makanya kita berlindung kepada Allah dari setiap apa-apa yang di sekitar kita. Kalau di surah Al-Falaq itu lebih ke yang lebih umum lagi ya, dari sihir khususnya, tapi dalam An-Nas ternyata kita berlindung dari kita sendiri ya, manusia, bahkan orang-orang sekitar kita. Oke. Bagaimana kata jika terbesit waswas syaitan dari Ibnu Abbas, ya Rasulullah ini ahaditsu nafsi bi syai' li an akhirna minas sama ahabbu ilayya min atakallama bih. Ya. Ibnu Abbas pernah curhat sama Rasul, ya Rasul ya. Seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah sesungguhnya terbesit di dalam hatiku sesuatu. Sungguh aku terjatuh dari langit lebih aku sukai daripada aku mengatakannya. Jadi ini hanya terbesit ucapan yang enggak enak aja. Bukan pekerjaannya bukan, tapi hanya terbesit pengen ngelakuin ini deh gitu misalkan ya, yang lainnya naudzubillah. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillahilladzi radda kaidah ilal waswasah. Ya, Rasulullah mengatakan Allahu akbar, coba ucapkan takbir. Kemudian Allah yang dapat menolak tipu dayanya dari perasaan waswas gitu. Jadi bahkan kata Rasulullah pernah lihat seorang sahabat juga, dia berkata yang buruk, ya mengatakan yang buruk, bahkan berlaku juga perlakuannya juga buruk. Kemudian kata Rasulullah, kalaulah dia membaca ta'awud, maka dia akan terlepas dari perbuatan buruk tersebut, gitu ya. Jadi begitupun dalam hati kita, kalau ada perasaan yang tidak mengenakan atau ada perasaan iri dengki ya, atau perasaan yang tidak mengenakan dalam hati, maka cobalah membaca ta'awudz, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena itu adalah was-was yang ada pada diri kita sendiri. Ya, begitu akhwati fillah. Oke, suaranya jelas nggak? Takutnya putus-putus. Ustazah Fitri terdengar suaranya? Jelas Ustazah. Alhamdulillah ya. Oke, begitu akhwati fillah, di akhir sebelum kita tutup, bahwa dalam 2 surah luar biasa ini Al-Mu'awwadzatain, maka Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk membacanya di pagi dan petang. Nanti habis sholat subuh misalkan ya, atau belum sempat nanti aja jam 6 pagi misalkan ya. Kemudian juga nanti menjelang atau setelah sholat asar atau menjelang waktu maghrib kita membaca juga. Bahkan ada asar-asar atau doa-doa yang lainnya bisa dicari ya, kalau di YouTube tuh zikir pagi dan petang suka ada. Nah, kita bisa ikutin bacaan di situ sebagai bentuk perlindungan dari segala macam kejahatan. Ya banyak sekali kejahatan karena kita nggak tahu, bukannya suudzon sama orang ya, bukan. Kayaknya saya takut dihasudin sama dia karena tahu di surat Al-Falaq ada berlindung dari orang-orang yang hasud, bukan seperti itu. Tapi kita kan dihadapkan dengan berbagai macam manusia ya. Bisa jadi yang kita ketemui gitu ya, kayaknya baik tapi ternyata ketika kita punya kenikmatan mereka nggak suka ya. Nah ini kita berlindung dari perasaan hasud itu, naudzubillah ya. Atau juga macam-macam ya kejahatan yang ada di diri kita juga, itu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam fikih ada was-was itu juga ada ya. Misalkan lagi sholat, kayaknya saya perasaan doang ya, batal nggak ya, padahal nggak misalkan ya. Atau dari ini ahwat, kayak perasaan buang angin padahal enggak misalkan ya.
Nah, itu was-was juga kalau kita dalam keadaan mau sholat, tapi ada perasaan was-was, maka langsung baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika mau sholat, atau bahkan sebelum baca Fatihah, disunnahkan membaca ta'awud terlebih dahulu, sebagai kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, akhwati fillah. Atau ada sesuatu yang membahayakan, maka amalkan membaca dua surah yang luar biasa ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ada yang mengatakan kesurupan sama kesetanan ya. Kira-kira mudah yang mana? Tahu kesurupan ya? Ya. Sebagian para ulama bilang kesurupan sama kesetanan lebih mudah mengeluarkan orang, menyembuhkan orang yang kesurupan. Kenapa? Kalau kesurupan kan di ruqyah dibacain ayat langsung keluar setannya ya. Tapi kalau yang kesetanan yang kayak gimana? Yang mereka merasa normal gitu melakukan kemaksiatan. Kalau perempuan normal pacaran, naudzubillah ya, normal berbuat yang haram, terbuka auratnya, merasa normal, mohon maaf kayak meminum minuman keras gitu ya. Dan naudzubillah ada perzinahan saat ini yang lagi viral ya, dinormalisasikan, naudzubillah min dzalik. Itu kesetanan dan lebih sulit menyembuhkannya daripada apa tadi? Surupan. Kesurupan ruqyah beres ya. Tapi kalau kesetanan yang dirinya sudah mendarah daging ya, perbuatan-perbuatan yang disukai setan, itu yang lebih sulit lagi. Itu wallahu alam bisawab. Oke, mungkin masih ada beberapa menit ya akhwati fillah. Ada yang menambahkan mungkin silakan mau sharing ya. Sebenarnya saya bukan ahli ruqyah ya. Ya, cuman sering ya melihat orang-orang yang iya terganggu oleh jin ya, dan makanya dari situ kalau ada terganggu maka kita pun suka ada ya perasaan sedih, ngelamun suka ada sebenarnya. Tapi usahakan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi kata Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau juga tadi dalam hadis mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi jangan sampai akhwati fillah, Al-Quran ini kayak misalkan saya mau baca Falak bin Nas, Falak sama An-Nas. Jangan dijadikan sebagai jimat aja. Saya baca ini nanti dapat pelindung, bukan seperti itu. Ya, tapi hakikatnya dia mengamalkan. Tadi kalau dalam surah An-Nas dia meyakini Allah adalah Maha Rabb, ya. Kita yakin Allah yang mengurusi urusan kita, ya. Kemudian Allah yang maha merajai, kemudian Allah yang patut disembah, nggak ada lagi yang patut disembah. Itu pengamalan terlebih dahulu, diamalkan, diresapi, bukan hanya dibaca. Karena Al-Quran bukan jimat, ya. Ya, bim salabim baca apa ahwat, misalkan baca ayat kursi, ya. Tapi dia nggak paham maknanya. Maka pahami maknanya, insya Allah akan menjadi perlindungan untuk kita. Oke, pernah dengar ada yang dalam sebuah banyak yang mengamalkan ya. Baca surah Al-Waqiah bisa jadi apa nih katanya? Kayak Kayak, bener nggak? Ya, betul. Kalau dia mengamalkan isinya gitu ya, kayak hati gitu ya. Kemudian bisa mengamalkan isi kandungannya. Jadi bukan hanya sebatas jimat aja, bukan, tapi pahami maknanya. Kemudian juga orang yang membaca surah Yasin setiap malam juga ya, dia akan diberikan perlindungan juga sama. Bahkan kalau wafat di hari tersebut, ya dia akan husnul khotimah. Betul, kalau dia memahami isi kandungannya. Jadi bukan hanya sebatas dibaca. Gitu. Makanya ketika sekarang kita dikit-dikit deh satu surat setiap pertemuan, jadi jangan sampai kita hanya membaca Al-Quran saja tanpa memahami maknanya. Karena nanti ditegur sama Allah. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Quran seolah-olah hatinya sudah terkunci. Ya. Bahkan na'udzubillahi min dzalik dalam surah Al-Isra ya. Rasulullah SAW mengadu kepada Allah. Wa qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, Rasulullah mengadu kepada Allah. Ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku itu ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka telah menjadikan Al-Quran ini mahjura. Apa mahjura artinya? Sesuatu yang diabaikan, ya. Membaca aja nggak mau gitu, baca nggak mau, apalagi ngamalin, ya. Mentadaburi juga nggak mau, gitu. Sehingga dia adukan kepada Rasul, kepada Allah, ya Allah, sebagian kaumku telah mengabaikan Al-Quran. Maka ini sebagai ikhtiar kita ya malam ini, kajian pekanan insya Allah istiqomah mudah-mudahan semuanya ya.
sebagai langkah kita agar kelak di hari kiamat kita tidak diadukan oleh Rasulullah kepada Allah karena telah mengabaikan Al-Qur'an ini. Ya, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita berdoa kepada Allah agar selalu diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin Oke. ya Rabbal. Oke Bunda, mau menambahkan Bunda Trias, mungkin Ustazah Wiwit juga ada ya. Insyaallah Ustazah Wiwit, Ustazah Isti, Ustazah Lela, Ustazah Nurdilah. Mungkin mau menambahkan Ustazah Fitri juga. Ada ya. Oke, kalau nggak ada mungkin masih masih bentar lagi subuh ya insyaallah. Sebelum ditutup, mungkin pekan depan kita lanjut surah Al-Ikhlas insyaallah ya. Kita tutup dengan doa ya, bismillahirrahmanirrahim, sama-sama beristighfar ya. Karena dalam Al-Qur'an wabil ashari hum yastaghfirun, salah satu ciri-ciri penghuni surga, kita mau surga enggak kira-kira nih? Pengen masuk surga ya? Mau. Mau. Ada tanda-tandanya. Apa kata Allah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Yang mana mereka di waktu sahur. Nah, sahur itu sekarang ya, menjelang subuh itu waktu sahur. Yastaghfirun, mereka beristighfar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita beristighfar terlebih dahulu, menundukkan hati ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, sayangi kami dengan Al-Qur'an, jadikan Al-Qur'an sebagai cahaya, sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Ya Allah, ingatkan kami jika kami melupakannya. Ajarkan kami ayat-ayat yang kami tidak faham. Dan berikan kami rizki untuk terus membacanya di waktu malam dan waktu siang. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujjah, sebagai pembela kami kelak di yaumil qiyamah. Ya Allah, perbaiki agama kami, ya Allah. Perbaiki dunia kami, ya Allah. Yang mana sebagai tempat kehidupan kami. Ya Allah, perbaiki akhirat kami. Yang mana akhirat sebagai tempat kembali kami. Ya Allah, jadikan kehidupan ini sebagai penambah kami dalam kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian sebagai langkah kami terjauh dari setiap keburukan. Mari kita doakan orang tua kita. Bismillah rabbighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah.